Ada apa, Mas? Datang ke sini. Saya udah tahu kemarin dari Mas Tong yang ke sini. Ya Mas Tong. Nah, kebetulan saya tuh melihat dia itu sekarang tuh jauh berbeda. Pas pulang dari sini tuh beda. Emang ini rekannya atau sahabatnya Mas Tong apa gimana? Saya masih sepupunya. Masih sepupunya saya. Gimana sekarang keadaannya? Dia itu Udah sekarang pulang kampung? Enggak. Dia itu memang udah pulang kampung, tapi sekarang kerjaannya beda. Dia tuh Gimana sekarang? jadi supir travel. Ya seperti alhamdulillah. Berarti bener beliau itu benar-benar bertobat, alhamdulillah. Iya. Subhanallah. Nah, pas saya kemarin ketemu sama dia tuh, dari sikapnya, dari tingkahnya sekarang udah berbeda. Udah pokoknya enak lah di hati. Pas saya tanya, kenapa kamu jadi begini, kok jadi berubah 100% seperti ini? Ya katanya habis pulang dari sini itu. Iya, awalnya marah-marah beliau tuh. Gimana Sampai bawa marah-marah? golok. Oh, Menyerang katanya Oh, iya. disuruh ini istrinya Bang Japra katanya. ya saya paham. Kalau seperti itu. Kalau saya nggak ngelihat dia seperti itu, mungkin saya akan melakukan hal yang sama seperti dia kemarin datang ke sini tuh. Cuman saya ini butuh jangan lah. Oh jadi Akang juga sama anak buahnya istri Bang Japra. Iya betul. Saya juga sama. Makanya saya datang ke sini tuh mohon maaf ya. Kemarin tuh kan ada kabar beritanya bahwa Pak Ustadz ini mau berangkat lagi. Iya, sebetulnya kemarin pas mau berangkat tuh ada Mas Entong tuh. Cuma kata Mas Entong ada yang ingin membawa pesan katanya. Iya, maaf. Ya kalau ingin membawa pesan ya saya akan terima, kan itu niatnya baik. Iya. Bukan niat jahat. Kalau yang berniat jahat ya saya gak mau, karena saya tidak mau melawan lah. Ya. Tidak mau, kalau saya lawan ya sama saja. Misalkan kejahatan saya lawan ya sama-sama jahatnya kan. Iya betul. Saya tidak mau. Awalnya sih saya juga bakal melakukan hal yang seperti yang kemarin saudara saya lakukan ke sini. Cuman pas saya dengar ceritanya dari dia dari Sintong itu, ya, saya tersentuh hati saya begitu, kok sikapnya, perlakuannya kok berubah 100% gitu. Saya juga merasa iri, kalau bilang iri itu iri saya itu. Itulah rahmat dari Allah sebetulnya buat Mas Entong. Beliau diberikan taufik dan hidayah yang luar biasa sehingga beliau bertobat dan mempunyai kehidupan yang tenang, damai kan sekarang, sejahtera. Iya tanpa betul. Saya lihat ya, luar biasa. tanpa pikiran yang seperti sebelum-sebelumnya. Iya betul. Sambil kopi Kang. Oh, yes, terima kasih. Maaf nih ya, jadi perjalanan Pak Ustadz ini terganggu sama saya. Gak aktivitasnya. apa-apa. Kalau misalkan orang-orang yang niat baik, saya akan terima dengan baik, karena sebuah kebaikan ya harus dibalas dengan beribu-ribu kebaikan. Dan kalaupun saya tidak bisa membalasnya, insya Allah yang akan membalasnya. Amin. Kalau misalkan yang niat buruk ya saya bukannya gimana-gimana, saya tidak ingin membalasnya. Saya tidak ingin mengembalikan dengan hal-hal yang buruk. Kalau yang niat jahat, kalau misalkan saya balas, ya apa bedanya? Dan mereka nanti sama jahatnya kan? Iya. Dia itu sempat ngobrol seperti itu sama saya, menceritakan apa yang terjadi kemarin di sini. Saya diceritakan sama saya. Begitu. Berarti selama ini kita melawan orang yang salah. Selama ini saya kira gimana gitu, tapi setelah saya tahu ceritanya seperti ini. Ya, Makanya saya merasa bersalah banget. Gitu. Ya kebanyakan orang kan melihat dohirnya ya. Iya betul. Gak melihat hati. Betul. Dan tujuannya sebenarnya tidak melihat dengan
mata hatinya, kebanyakan melihat dengan mata dohirnya. Itulah. Itulah niat saya yang sebenarnya kepada Bang Japra tuh sebetulnya karena kasih sayang saya kepada umat Sayyidina Muhammad, bukan karena apa-apa. Makanya saya selalu ingin saling mengingatkan kepada Bang Japra, Iya. agar ayolah kita berubah sama-sama, kita menuju ke jalan Allah, menuju ke jalan yang lebih baik. Betul. Saya tidak menceramahi apalagi mendakwahi gitu kan, ampun paralun saya mah apa, cuma saya hanya saling mengingatkan saja atas dasar kasih sayang saya kepada umat Nabi Muhammad, Iya. kepada makhluk Allah, sama makhluk Allah, apalagi sama manusia gitu. Jangankan kepada sama manusia, sama bangsa jin juga saya selalu mendoakan agar Allah memberikan rahmatnya sehingga menjadi jin muslim, apalagi semacam Bang Japra dan sebagainya. Iya. Akang ini yang sudah mengakui sebagai umat Nabi Muhammad, wah kasih sayang saya lebih gitu loh. Begitu. Loh. Jadi Saya sambil ngopi. oh iya Kan? ini tampik. Ya enggak. Sebentar. Nah begitu, kebetulan juga kan dia itu kemarin kan punya penyakit, tapi penyakitnya udah sembuh katanya. Dia ngeliatin ini nih, nah waduh ini nih yang kecil. Oh yang itu. Nah Iya kemarin bawa dia satu. Karena kan sebetulnya amarah dia yang terlalu berlebihan, lalu kemudian dia itu setengah sadar dan setengah tidak. nah Itu pengaruh dari ilmu-ilmu hitam dan juga pengaruh dari juragannya. Jadi juragannya itu mempengaruhi dia dengan ilmu hitam agar dia tuh tunduk dan patuh meskipun disuruh berbuat kejahatan. Nah oleh karena itu dinetralkan dengan madu ruqyah ini untuk menetralkan keilmuan hitam yang bersumber dari iblis, jin, manusia yang zalim, yang batil, setan gitu kan. nah betul, saya tanya ini, mau nanya ini madunya madu apa gitu. Saya Oh ini kok bisa madunya madu mentah, madu murni, madu murni. masih mentahan, jadi masih asli, makanya ada buih-buih, terus kalau buka tuh Iya. kayak mengandung gas. Yaitu madu murni, madu asli, cuma sudah diruqyah, dibacakan doa-doa khusus juga. Oh pantesan. Saya juga minum, saya juga kalau saya nih suka dicampur ini campur jahe, lebih enak tuh. Campur jahe. Iya jahe, diambil ininya airnya, Oh iya. ya jahe, terus pakai madu ini dikasih jeruk nipis, itu lebih enak rasanya. Ke tenggorokan juga plong. Iya. Jadi ini bisa dicampur susu juga bisa, campur kopi juga bisa. Bisa. Iya, apalagi kan ada nih orang-orang yang nggak pakai gula, Iya, kopinya bisa pakai madu. Sekalian menyembuhkan, menetralkan, dan juga tetap bisa menikmati kopinya, gitu kan, menikmati susunya. Kebetulan saya juga datang ke sini tuh mau beli ini. Ya nantilah itu sama ini, sama admin nanti. Oh iya iya. Ya kalau urusan yang seperti nanti saja. Ustadz saya tuh punya saudara. Ya. Jadi tuh seperti yang kayak diguna-guna gitu. Ya saya tahu lah, mungkin emang sifatnya seperti itu ya. Dulunya dia tuh pernah berjanji sama bangsa-bangsa
gaib-gaib seperti itu. Mungkin ada kaitannya dengan seperti itu. Apakah bisa diputuskan atau gimana? Bisa. Bisa. Bisa lah. Bisa. Mudah kalau hal-hal yang seperti itulah. Iya. Iya, siap. Semacam mungkin semacam kawin batin kayak gitu kan, itu udah dikawinkan secara batin, ada tuh banyak yang kayak gitu. Ataupun ada juga yang nikah sama jin yang rambut yang gitu juga ada banyak. Duh, maaf nih. Tadinya mau berangkat hari ini mungkin nggak ada di rumah. Tapi yang datangnya tamu seperti ini, seperti saya justru ini. Orang yang saya seperti ini. Jujur saja, saya merasa bersyukur sekali atas kedatangan Akang ini, karena biarpun ya penampilannya kayak preman gitu, tapi hatinya lembut, masih bisa tersentuh, masih bisa berpikir, masih bisa bertafakur. Alhamdulillah, itu rahmat dari Allah. Tidak semua orang bisa bersyukur, bisa diberikan rahmat seperti itu, tidak semua. Ya, bersyukur saya juga. Mudah-mudahan Pak Ustadz ini percayalah sama saya bahwa kedatangan saya ini bukan untuk berniat untuk berjahat. Iya, saya juga bisa merasakan. Saya nggak ada niatan untuk jahat datang ke sini. Saya tahu. Saya butuh apa ya? Kalau jangan lah. Saya pengen kalau jangan aku nih lebih berpengalaman dari saya. Begitu. Yang penting ya kalau dari saya itu, yang penting hatinya nih bersih. Tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada dendam kepada siapapun, tidak boleh ada niat jahat kepada siapapun, tidak boleh ada iri dengki kepada siapapun, khususnya kepada sesama manusia dan umumnya kepada semua makhluk Allah, baik hewan apalagi manusia. Kuncinya ya hati yang bersih, selalu berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya Kanjeng Nabi Muhammad dan para kekasih-kekasihnya, para wali-wali Allah. Lalu kita bertobat, sholat tobat, perbanyak istighfar dan perbanyak sholawat. Perbanyak istighfar untuk meminta ampunan kepada Allah. Selalu perbanyak sholawat. Dan insya Allah nanti akan berbalik kepada kita barokahnya. Kita bersholawat tuh akan berbalik kepada kita. Sedikit demi sedikit rahmat Allah akan turun, taufik dan hidayah Allah akan turun dengan cara kita mencintai para kekasihnya, mencintai Rasulnya, apalagi mencintai Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika kita mencintai Kanjeng Nabi Muhammad, insya Allah Allah akan lebih mencintai kita, berikan rahmatnya, barokah, taufik dan hidayah. Lalu insya Allah ketika kita berpasrah kepada Allah, Allah akan selalu melindungi kita, menjaga kita, meskipun kalau misalkan secara logika kita nih udah hampir mati gitu kan. Tapi untuk Allah itu hal yang mudah untuk menyelamatkan kita. Allah langsung akan menyelamatkan kita. Ya. Nah, saya juga ada yang harus diobrolkan penting. Iya, gimana? Ini urusan sama Majapahit ini masih gimana nih? Ya, Bang Japra tuh
sebetulnya maunya Pak Ustadz sama Majapahit itu maunya seperti apa? Biasanya ya saya paham. ingin bicara seperti ini lah. Tidak mau ada pertengkaran kayak kemarin saya ingin berdialog tiba-tiba menyerangan gitu. Ya harusnya bicara baik-baik karena saya sekarang sudah paham ketika beberapa minggu ini saya bertafakur, saya bertapa, bertirakat itu minta petunjuk sama Allah dan saya sudah paham, sudah tahu semuanya. Dan Bang Japra juga sebetulnya sadar gak sadar dia sudah dikuasai pengaruh-pengaruh ilmu hitam dan pengaruh istrinya juga. Kasihan juga sama Bang Japra, padahal ilmu udah ada, kekuatan sudah luar biasa, tapi masih bisa dikendalikan oleh kekuatan lain. Sayang sekali. Tapi Pak Ustadz kan tahu bahwa keilmuan Majapahit itu kan gak sembarangan. Ya, saya kasih bocoran nih. Dia itu bisa ditaklukkan dengan salah satu pusaka bambu kuning. Kalau misalkan Pak Ustadz pengen ngobrol langsung sama Bos Japra, saya kasih bocoran. Ya mudah-mudahan aja. Nah, kalau boleh tahu nih bambu kuning dari mana dan saya harus mendapatkannya di mana? Di situ di tempat saya bertirakat. Iya. Oh berarti saya sudah betul. Iya di gunung situ. Betapa di situ sudah betul. Iya, betul sekali. Memang secara dohir itu bambu itu udah kelihatan. Cuman kalau kita yakin, apalagi sampai bertirakat di situ, bakal ketemu. Karena saya yakin Bos Japra itu orangnya baik sebetulnya. Iya. Awalnya saya juga dulu ya. Baik. Pertama kirain kayak gimana gitu kan. Cuma ketika saya meminta petunjuk sama Allah, wah, pada dasarnya hatinya baik, orangnya baik. Cuma memang terpengaruh itu. Terpengaruh dan masih ambisi duniawi. Ambisi. Sayang sekali masih mengejar dunia. Padahal kalau beliau meninggalkan dunia, dalam artian bukan meninggal ya. Dunia di sini saya artikan harta, benda, kekayaan dan lain sebagainya lah. Makhluk, anak istri dan sebagainya gitu. Bukan dalam artian meninggalkan tanpa menafkahi dan sebagainya. Kalau sama anak istri juga. Di sini saya artikan boleh ya kita menyayangi, tapi menyayangi atas dasar sesama manusia, sama makhluk Allah, sama umat Nabi Muhammad, dan menafkahi atas dasar istri, anak, tapi tidak boleh bergantung sama makhluk dan terlalu mencintai makhluk. Anak, istri, harta itu hanya titipan. Kita boleh memilikinya, tapi kita harus ingat itu hanya titipan dari Allah, bukan milik kita. Jangan mengaku-ngaku. Kebanyakan orang mengaku-ngaku. Baik anak, istri, harta, benda, dunia lah ya. Hal dunia. Mengaku-ngaku milik saya, padahal itu hanya titipan dari Allah. Ketika Allah mengambilnya, gimana lagi? Nah, gak akan bisa dialih. Kalau misalnya kita sudah cinta sama dunia, ketika Allah mengambilnya, kita akan kecewa. Ya pasti. Nah, kalau misalkan kita tidak mencintai dunia, tapi mencintai Allah dan Kangjeng Nabi Muhammad, ya, kita tulus berpasrah sama Allah. Ketika Allah ambil juga, kita tidak akan kecewa. Ketika Allah beri, kita akan banyak bersyukur. Mau diambil lagi, bersyukur lagi. Tidak akan kecewa, banyak bersyukurlah terus. Karena di balik semua itu pasti ada hikmah.
banyak hikmah di balik semua itu. Mau dunia kita diambil, ya silakan. Mau diberi selebih apapun, ya itu sudah kehendak Allah. Santai saja, nikmatin saja. Karena kita sebagai manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya yang harus kita catat. Kita diciptakan untuk beribadah. Itu saja poinnya. Ketika kita mengejar akhirat, insya Allah dunia akan mengejar kita. Tapi ketika kita mengejar dunia, wah, dunia malah menjauh. Betul. Akhirat pun menjauh. Betul sekali. Nggak kecapai dua-duanya nanti. Saya hidup selama ini dari dulu. Yang saya kejar itu dunia. Tapi mana dunianya? Sampai sekarang, sampai urusan hal akhirat seperti itu saya tinggalkan. Sebetulnya saya tuh, hati kecil saya tuh nggak mau hidup seperti ini. Tapi ya mau gimana lagi? Yang membimbing saya nggak ada atau gimana? Ya saya tuh datang ke sini tuh mau bimbingan lah, butuh bimbingan dari salah seorang gitu, termasuk Pak Ustadz. Ya mungkin saya hanya bisa memberikan sedikit, ya, berikan sedikit gambaran-gambaran sedikit dari pengalaman-pengalaman saya yang pernah saya rasakan ya. Iya. Maaf nih, saya mah bukan menceramai atau wah kayak gimana ya, apalagi mengajari. Tidak. Ya, saya hanya berbagi pengalaman saja. Ya, intinya seperti itu. Kejarlah akhirat. Insya Allah dunia akan mengejar kita. Kalau kita terlalu berambisi ingin menguasai dunia, mengaku-ngaku, mengejar dunia, wah akhirat gak kecapean. Dan dunia pun malah menjauh. Nggak ada. Malah nggak ada. Lalu kemudian bagaimana nih kuncinya? Pertama, tadi apa? Hati Bersih hatinya, bersih hati. Jangan ada iri dengki kepada siapapun. Jangan ada ambisi, jangan ada dendam, jangan ada niat buruk. Bersihkan hati, bersihkan. Lalu beribadah, minimal yang wajibnya dulu aja. Setelah yang wajibnya sudah, lalu yang sunah-sunahnya sedikit aja demi sedikit. Jangan terlalu berambisi juga untuk misalkan wah ini biar jadi wali, misalkan kita sholat 1000 rakaat, belum tentu. Belum tentu. Mintalah rahmat dari Allah, karena ketika rahmat Allah turun, Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Mintalah rahmat dari Allah, mintalah barokah, mintalah kekuatan dan perlindungan hanya kepada Allah. ya. Mungkin pernah dengar waktu terakhir saya ketemu siapa? Ya. Kan sudah dikatakan mati, ya kan? Semua sudah menganggapnya mati, meninggal. Tapi apa yang terjadi? Allah melindungi saya, Betul. masih memberikan perlindungannya karena saya belum waktunya meninggal. Ya bersih hati, ya. Coba aja dulu, bersihkan hati, cintai sesama makhluk Allah, cintai sesama umat Sayyidina Muhammad. Lalu kemudian kalau berdoa, ya, selain kita meminta rahmat Allah, minta barokahnya dan segala sesuatu berpasrah kepada Allah, kita doakanlah dan mintakan ampunan untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad. Dari belakang, ya, mendoakan orang tuh gak mesti di depan, gak mesti ketahuan semua orang.
Jadi secara diam-diam kita doakanlah, Allahumma gfirli ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya mohon ampun untuk semua umat Nabi Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Allahumma sur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma zur umat Sayyidina Muhammad. Jadi kita mendoakan seluruh umat dan Nabi Muhammad, baik yang sudah berada di jalan yang benar ataupun yang masih tersesat lah katakan. Iya betul ya. Jadi kita mendoakan, memintakan ampunan untuk semua umat Nabi Muhammad, karena mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu harus dibuktikan. Betul. Harus dibuktikan, jangan cuma bicara kita cinta kepada Kanjeng Rasul, tapi ada bukti kepada umatnya kita gak sayang. Iya. Itu sama aja bohong kalau menurut saya. Ketika kita cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kita juga harus mencintai umatnya, karena Kanjeng Nabi sangat menyayangi umatnya. Iya. Jangan umatnya, kepada semua makhluk Kanjeng Nabi cinta, karena Kanjeng Nabi diturunkan ke bumi ini menjadi rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam. Ya, baik bangsa jin, setan, iblis, manusia, hewan, apapun itu, Kanjeng Nabi itu sayang Kanjeng Nabi itu. Lalu kemudian kita menyakiti umatnya, wah bagaimana perasaan beliau? Kita bersolawat, kita bicara cinta Nabi Muhammad, tapi kita menyakiti umatnya, gimana perasaan beliau? Wah. Nah, makanya justru secara diam-diam kita harus memintakan ampunan setiap habis sholat. Allahumma gfirli ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah semua umat Nabi Muhammad. Saat diam-diam kita doakan semuanya. Insya Allah ketika kita mendoakan umat Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi akan sayang sama kita. Betul ya, mendoakan orang lain baik itu sama saja mendoakan diri sendiri. Ya, minimal kayak gini contohnya. Akang nih punya anak, ya. Ketika misalkan saya sayang sama anak Akang juga pasti sayang sama saya, ya kan? Iya betul. Itu secara otomatis. Nah, kalau misalkan saya menyakiti anak Akang nih, Akang juga pasti murka sama saya. Iya. Nah, begitupun ketika kita menyayangi umat Sayyidina Muhammad, Kanjeng Muhammad pasti sayang sama kita. Tapi kalau misalkan, nah udah waktunya sholat, kalau misalkan kita menyakiti, memang Kanjeng Nabi tidak akan murka, karena beliau ini sosok yang luar biasa, tidak akan murka. Justru beliau akan mendoakan yang terbaik buat kita. Tapi poinnya ketika kita melakukan keburukan, itu akan berbalik buruk. Nah, kalau kita melakukan kebaikan, Iya, baik juga buat kita. Saya sekarang udah lega nih. Duh, terima kasih banyak nih atas semuanya. Mungkin saya nggak bakal pernah bosen lah untuk datang ke sini. ya kalau misalkan saya lagi ada, ya boleh. Iya, katanya sih suka nggak ada di rumah ya. Iya, sekarang mah Suka di luar. gak pernah ada di rumah, di luar terus. Duh. Udah ini juga banyak yang ingin silaturahmi kayak gimana ya. Saya gak nerima tamu tuh karena sering di luar. Iya, katanya udah nggak nerima tamu. Iya. Banyak kesibukan. Nah. Intinya seperti itu. Iya, jadi jangan terlalu berfokus sama satu kebaikan, karena kebaikan itu sangat luas, universal. Jangan terlalu sempit lah kita berpikir, dan jangan mengaku-ngaku. Jangan terlalu cinta makhluk, jangan bergantung kepada makhluk. Gitu. Bergantunglah kepada Allah.
nanti kalau bergantung pada makhluk kecewa. Atau misalkan akan terlalu cinta nih sama istri sama anak, tapi melupakan cinta kita kepada Allah dan kanjeng Muhammad. Lalu kemudian istri meninggalkan kita, lalu Allah ambil nih anak kita, misalkan nih, nanti akan kecewa. Wah, bukan kecewa lagi. Nah, oleh karena itu ya kita serahkan semua titipan Allah ya sama Allah. Ya serahkan Allah, saya pasrahkan semuanya. Baik harta, benda, anak, istri semua pasrahkan kepada Allah, titipkan sama Allah. Aman insya Allah. Mau diambil sama Allah ya kita gak akan kecewa. Iya. Mau Allah tambah ya kita bakalan tetap bersyukur. Apapun yang terjadi. Misalkan Akang nih sekarang istrinya satu ya. Satu. Allah titipkan satu misalnya. Terus kalau misalkan Akang terus mencintai Allah, tidak terganggu oleh makhluk, taruhlah titipan istri, ya Allah tambah jadi 2. Nah, udah tambah lagi gitu ya. Cita itu. Nah, kalau dijadikan cita-cita nggak boleh juga. Gak boleh. Boleh kita mah. Udah. Jadi Gimana aja takdir poinnya. aja. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Udah itu aja poinnya. Oh iya. Poinnya. Jadi kuncinya beribadah aja. Apapun. Taruhlah kita menikah atas dasar ibadah gitu kan. Ya kan, ibadah yang paling enak tuh menikah. Nah, dikasih anak itu anugerah kan. Alhamdulillah, itu titipan. Rezeki juga itu. Iya, gitu itu. Tapi itu hanya titipan semuanya. Ingat ke situ aja. Kita jangan terlalu mengaku-ngaku. Nanti pada akhirnya akan kecewa jika Allah ambil apapun yang dititipkan. Iya, betul. Karena wah, itu banyak pengalaman saya gitu. Yang menjadikan hikmah di balik perjalanan saya. Dititip ini, diambil, titip sama Allah tuh, diambil, titip, ambil apapun sampai titik ini, titik pasrah, titik berserah. Itu hikmah di balik perjalanan selama ini. Itu artinya saya tidak boleh terlalu bergantung sama makhluk, tidak boleh mencintai makhluk, terlalu Hasilnya mencintai pasti makhluk. mengecewakan semua. Selalu ingatlah semuanya titipan. Itulah kalau kita semua ingat, wah ini ya titipan, kita menjalani ini atas dasar ibadah, insya Allah gak akan kecewa. Lalu kemudian misalkan kita dititipkan harta benda yang melimpah, ya kita pakai semuanya untuk beribadah, bersedekah dan sebagainya. Tidak boleh terlalu mencintai, dan tidak bolehlah mencintai dunia. Kaya boleh, tapi jangan cinta dunia. Harus kaya mah, tapi ketika udah kaya pakailah buat material, sedekah, beribadah gitu. Kalau misalkan kita diberikan harta, dititipin harta, kekayaannya sama Allah, lalu kemudian kita buat kekayaan itu untuk memperkaya diri, hubudnya perkaya diri, tidak dipakai untuk beribadah. Nah itulah yang nanti justru akan berbalik sama kita, menghisap sama kita. Mungkin poin-poin ini akan jarang sekali disampaikan oleh para ustadz-ustadz atau yang ceramah-ceramah, dakwah-dakwah. Jarang Betul, jarang sekali. Karena ini bab hikmah. Ini titik kita mencapai berpasrah, berserah apapun. Jangankan harta benda, anak istri, mau nyawa kita juga silakan ya Allah. Kalau itu sudah takdir. Kalau saya harus meninggal, ya silakan. Ya udah, pasrah semuanya, berserah semuanya. Ketika dititipkan harta, tidak boleh
merasa memiliki dan bertujuan untuk memperkaya diri. kayak diri, Tapi pakailah untuk beribadah. beribadah, mengajarkan sedekah dan sebagainya, gitu kan. Ketika dititipkan anak istri, cintailah atas dasar ibadah. Beribadah kepada Allah. Sayangilah atas dasar ibadah. Itu biar nanti Allah tambah. Ketika kita punya istri satu, akan ini kalau sudah bisa berada di titik pasrah dan berserah, nanti Allah tambah. Ada nama yang ibadah saya tuh. Kalau misalkan satu aja masih ngumat, terlalu dipikirin, apalagi sampai lupa sama Allah, sampai lupa sama poin yang pertama bahwa kita diciptakan untuk beribadah. Wah, jangankan ditambah, satu aja dikurangi nanti. Nah, kurangi setengah, tinggal sepotong. Mau? Mau saya. Sudah. Aduh. Betul lah. Saya mulai lega ini, loh. Tapi tetap syariat-syariatnya gak boleh tinggalkan. Iya. Misalkan kewajiban kita menafkahi anak istri, menyayangi, mengajarkan hal-hal yang baik, menuntun ke jalan Allah, itu tidak boleh tinggalkan. Meskipun cinta kita pada Allah, ya, bukan pada makhluk, tapi tetap kewajiban syariat itu tidak boleh tinggalkan. Ya, karena syariat itu penting. Karena kita hidup di alam syariat. Meskipun kita sudah sampai ke poin-poin tertentu, ke makom-makom tertentu, tetap ya, sembunyikanlah semua itu. Tetap kita menjalani hidup sebagai makhluk syariat. Paham? Iya. Maksudnya. Nah, seperti itu. Nah, apalagi kalau misalkan, wah, kita pengen selalu kelihatan baik sama orang, itu gak boleh. Lebih baik kita kelihatan buruk sama orang. Kalau udah kelihatan baik, kita lakukan hal yang buruk. Tidak kelihatan baik agar kita tidak terlena. Lah maksudnya. Iya betul. Biarlah cuma Allah dan kita saja yang tahu kebaikan kita, amal ibadah kita. Gitu. Alhamdulillah nih. Saya merasa lega nih sebetulnya. Saya seperti menemukan jalan kehidupan yang baru ini nih. Nanti ya beda-beda kan. Selama ini saya sangat rahmat Allah datang, taufik dan hidayah, beda-beda jalannya. Ada yang dari mendengarkan ceramah di masjid, ada yang dari hal seperti ini, ngobrol sambil ngopi kan. Iya. Ada juga yang misalkan lihat dari YouTube tuh, cuman sekarang tuh banyak sekali ya. Banyak. Hikmah-hikmah. Yang penting sesuatu yang baik lah kita ambil. Karena kita hidup di zaman ya yang sudah modern seperti ini. Tidak bisa juga kita kembali ke zaman dulu. Nah, kita harus mengikuti perkembangan zaman juga. Tapi tetap hati tidak boleh terlena. Fokus. Ini bersih hati. Kalau punya ilmu sedikit tuh gunakan dulu untuk kita dan keluarga. Taruhlah gini, saya tahu Akang ini luar biasa punya ilmu segalanya, termasuk ilmu pelet pun Akang banyak nih, saya tahu. Iya enggak? Jujur saja. Ilmu pelet banyak. Saya tahu. Nih gini Kang,
sebelum Akang pergunakan untuk orang lain. Iya. Ilmu taruhlah yang ilmu pelet terlalu ini ya, terlalu ekstrim. Ekstrim. Kasihan lah, kasihan ya. Pengasihan ya kayak gitu kan. Ya, pakailah dulu untuk istri Akang tuh. Agar apa? Agar istri Akang menjadi istri yang solehah, nurut sama suami ketika suami mengarahkan ke arah yang lebih baik. Nah, jangan berbalik, Kang. Malah Akang yang kepelet istri. Wah, betul. Itu yang terjadi kan? Aduh. Ayo Akang istighfar, Akang bertapakur selama ini. Akang yang melet apa Akang yang kepelet? Saya kayak. Iya kan? Iya, saya. Padahal ilmu ada di Akang. Yang luar biasa ada di Akang. Ilmu Asian yang luar biasa saya tahu ada di Akang. Tapi kenapa malah berbalik? Tapi betul ya. Misalkan kalau dipakai sama saya, ilmu asian saya sama istri, tapi niatnya untuk kebaikan, tapi nggak apa-apa itu ya. Gak apa-apa. Kalau misalkan istrinya belum khidmat sama suami, Iya, iya betul. itu untuk tujuan kebaikan tuh gak apa-apa. Mungkin kalau untuk kebaikan gak apa-apa. Untuk misalkan agar istri itu menjadi istri yang solehah. Ketika kita suruh, istriku, Anda tidak boleh gibah misalkan ya. Karena gibah itu menggugurkan amal ibadah kita misalnya. Gak nurut nih. Ya pakai ilmu itu biar nurut. Lalu kemudian istrinya nurut nih. Itu poin kan? Iya. Luar biasa. Berarti 1 poin nih. Iya toh? Iya betul. Nah itu baik. Taruh misalkan istrinya masih bolong-bolong sholatnya, pakailah agar dia nurut. Lalu kemudian sholat. Betul. Selama ini mah membangkang sama saya istri ya saya. kan gini, orang yang kepelet gak akan nyadar kalau dirinya kepelet. Betul, Ibu Ustaz. Akang juga gak nyadar kan selama ini. Tahu sama seseorang, malah orang itu saya gebukin, Bu. Nah, ya pasti seperti itu. Tadi sama saya, katanya saya kena pelet, wah. Iya. Saya gebukin itu. Oh pernah? Pernah saya. Memang iya, Akang ini kena pengaruh-pengaruh ilmu-ilmu panah dari istri aku. Memang nggak akan sadar lah. Orang yang pelet nggak akan sadar dia pelet. Nggak sadar. Kalau ada yang ngasih tahu juga malah ngamuk nanti gitu. Cari malah saya bacok. Betul ya, mau ilmu hitam segimana, misalkan nih ya, ilmu hitam segimanapun kalau dipakai untuk kebaikan, nggak ada yang namanya ilmu hitam itu ya. Bagus juga. Sebetulnya ini loh. Ini saya dari salah satu guru spiritual ya. Saya pernah berbincang-bincang sama beliau bahwa nyantet juga nyantet. Bisa dari ayat-ayat suci. Itu nyantet. Bisa. Nah itu artinya ilmu itu sebenarnya bukan persoalan hitam putih dan sebagainya. Ketika kita misalkan punya sebuah amalan, di amalan tersebut nanti kalau misalkan dalam bab ilmu hadam ya, ada hadamnya dan sebagainya, kalau kita bisa menguasainya, itu akan berhadapan pada kita. Lo suruh untuk hal yang baik, nah, itu kan jadi ilmu kebaikan. Taruhlah putih gitu kan. Putih. Ini mah bicaranya kebaikan lah ya. Iya. Karena untuk saya bab itu tidak perlu dibicarakan. Kemudian ada ya yang hadamnya dari bangsa lembut, dari bangsa-bangsa wah dan sebagainya. Dan tergantung kitanya. Tergantung yang pakai niat makainya ya. Dan nggak boleh lah kalau misalkan dari sumber-sumber yang nanti kesananya tuh
amalan-amalan yang mendatangkan iblis atau kayak gimana ya, sebaiknya gak boleh dipakai lah. Itu berharap sama Karena dari ya itu, nah udah dapat kan poinnya. iya. Itu kan sama saja berharap sama makhluk karena Iblis iblis juga. kan Nah begitu intinya, langsung aja sama Allah lah. Nah, kalau kita misalkan butuh jembatan, kita ambil jembatan-jembatan kepada para wali Allah dan Kangjeng Rasul, lalu kemudian sampai kepada Allah gitu. Jangan sama setan, iblis. Nah, kepada kasih Allah lah. Nanti Allah berikan rahmat tuh. Kalau kita sudah mahabbah kepada para wali Allah, para Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad. Apalagi kalau kita sudah langsung bisa sampai sama Allah, wah luar biasa. Tanpa jembatan kan? Nah, kalau untuk awal-awal kita butuh jembatan memang. Ibaratkan perantara gitu ya. Ya dalam artian mendoakan kebaikan. Mendoakan kebaikan kepada kekasih-kasih Allah agar Allah memberikan rahmat kepada kita. Memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Karena kita yakin betul ya, memang mereka itu semua itu sudah dekat sama Allah gitu ya. Ya iyalah. Namanya wali itu kan kekasih-kasih Allah. Rasul itu utusan Allah. Apalagi yang Nabi Muhammad dia mau bawa ya agama kepercayaan kita. Iya. Kebanyakan kita cuma ngaku-ngaku saja kan. Umat Kanjeng Nabi. Ngaku mencintai Nabi, tapi kerjaannya menyakiti umat Kanjeng Nabi. nggak nyambung. Ngeri sekali. Memang kebanyakan orang seperti itu, bosan. Jadi poinnya ketemu kan? Niat saya selama ini saling mengingatkan kepada sesama umat Islam Muhammad agar ya kembali ke jalan yang benar. Atas dasar apa? Cinta saya kepada Nabi Muhammad, dan atas dasar cinta kita kepada sesama umat Islam Muhammad. Tidak boleh menyakiti, logikanya seperti itu. Ketika kita mahabbah kepada Kanjeng Muhammad, kita juga harus saling mengatakan umatnya, tidak boleh membenci. Makanya bab bersih hati tadi. Iya. Nah, kembali ke poin situ. Paham. Ya itu nanti sedikit demi sedikit lah. Lalu di belakang kita tetap mendoakan, memintakan ampunan. Yang tadi itu, kalau menurut saya untuk bersih hati itu memang susah, bosan. Gimana caranya gitu ya? Ya itu kan rahmat dari Allah. Iya. Tidak semua orang bisa. Karena Tidak. begini, kan Itu sudah rahmat dari Allah. Itu nikmat yang terkadang kita lupakan. memang susah betul. Ya tapi sesusah apapun kita harus berusaha dan tetap berdoa. Iya. Gitu. Mintalah rahmat dari Allah. Nanti Allah berikan rahmat apapun tuh, nanti hatinya tiba-tiba dilembutkan, Yang bisa ditumbuhkan membolak-balikan hati manusia itu ya. Iya, nanti ditumbuhkan kecintaan kita kepada kasih Allah, kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kepada makhluk-makhluk Allah, kepada sama umat Nabi Muhammad. Ditumbuhkan, itu rahmat dari Allah. Susah, tidak semua bisa. Kalau semua bisa, semua jadi wali. Iya betul ya. Itu rahmat, makanya mintalah rahmat dari Allah dan barokah, perlindungan, keselamatan, minta sama Allah semuanya.
mulai cerah nih kepala saya nih. Tapi tetap jangan meninggalkan syariat. Ya, Ya. tetap. Karena kita hidup ya di zaman sekarang. Kita hidup dalam syariat. Ya. Meskipun kita nanti misalkan akan nanti nyampe ke makom-makom tertentu, tetap hiduplah sebagai makhluk syariat. Paham? Ya, paham. Boleh memperlihatkan apapun lah. Nanti juga akan kelihatan setelah kita meninggal. Tidak akan ada yang tahu kalau misalkan masih hidup. Bahasa keren apa? Pemain tagoni no apa pemain tagoni? Iya betul ya. Apalagi kalau misalkan udah istiqomah nih di ibadah wajibnya, nah naiklah tahajudnya, dirutinkan, jangan ditinggalkan. Itu sepertiga malam tuh ada majelis yang luar biasa di situ. Nanti akan tahu lah, akan tahu sendiri. Ketika sudah mengalami, kalau cuma cerita-cerita nanti dianggap hayalan. Iya. Nah, jadi masuklah sendiri, jalani, nikmati, syukuri, pahami. Nanti akan merasakan. Ketika sudah merasakan, oh ini yang diceritakan. Kalau saya terlalu banyak bercerita nanti dianggap dongeng belaka. Maka dari itu ya jalanilah agar nanti merasakan. Setelah merasakan, ketika ada yang nanya nanti bercerita dianggap dongeng juga. Betul ya. Kalau memang apa kata orang sih bisa saja itu dianggap dongeng. Iya. Tapi kalau kita merasakan sendiri baru kita yakin. Tapi kalau misalkan wah kita sudah mencapai mahabbah tertentu, itu luar biasa. Allah akan memberikan bukti-bukti yang nyata. Kalau udah mencapai makom-makom tertentu, asing gede hati lah. Itu jangan merasa kita hati, ya. Misalkan mantan preman nih atau kayak gimana. Allah tidak melihat ke arah situ. Tidak melihat ke arah situ. Ketika dan rahmat Allah tuh turun bisa kepada siapapun. Oh banyak Pak Ustadz, orang-orang yang lebih bejat dari saya tuh. Iya, banyak sih yang bertobat terus hidupnya Itulah mendapat rahmat, dapat taufik hidayah Allah. Wah, luar biasa. Kebalik pikir gitu kan. Ngacak ngaci. Kalau misalkan sekarang akan berada dalam ranah masih ngaco ini misalkan. Iya. Nah, sekarang kan udah mulai ngaca nih. Udah mau bertobat ya. Ngaca. Babu ngaca. Setelah beres ngaca, insya Allah bakal ngaji. Ulah langsung ngaji. Mau langsung ngaji, pohon ngaca, kayak itu nah jadi ngaco. Iya. Ini paling dogang. Nah, namun tuh pernah ngaco, minimal ngaca lah, karena bab ngaca mau ulah pohon ngaca diri. Nah, terus bisa ngaca diri, kan ngaji. Finishing. Nah, kalau misalkan di orang Sunda mah temboknya kan finishingnya diaci tuh ngaci. Iya. Finishing pembenahan diri.
beberes gitu. Tetep kudu melewati heula bab ngaca, langsung ngaci ke pohon ngaca kau itu bakal jadi ngaco. Iya. Mau yang pernah ngaco juga ya ngaco ngaca langsung ngaci. Kalau sudah ngaci ya kita tinggal nentuin Ya. warnanya sesuka hati gitu. Nah, Mau finishing. kasih warna merah ke, Nah, warna kuning itu kalau ya. diaci finishing kan dihaluskan ngaci tuh tinggal ngecat kan, dicatnya sama siapa, dikasih warnanya sama siapa, sama Allah. Taruh kita udah ngaci nih, kasih rahmat lah sama Allah. Rahmat apa yang Allah berikan, seperti apa, bagaimana, itu tergantung Allah. Oh iya, iya. Jadi kalau misalkan tembok mau warnanya apa ya itu Allah yang berikan. Mau makom apa, seperti apa. Kalau misalnya udah nyampe, udah ngaji misalkan, udah nyampe ke makomnya wali, mau Allah jadikan itu wali mastur, wali masyhur, wali majdu, wali apa, itu kan Allah yang memberikan rahmat. Allah yang nentukan. Tidak, kita gak bisa milih. Terkadang banyak wali yang gak nyadar dirinya wali, kan seperti itu. Iya. Itu kan Allah yang berikan. Nah, ada juga yang seperti itu. Ada banyak wali yang gak nyadar dirinya wali. Tapi kalau wali masyhur itu bukan masyhur, terkenal, banyak yang tahu. ya. Tapi yang mastur tuh banyak yang nggak tahu, karena mereka tuh bersembunyi. Banyak lah hal seperti itu kalau udah wah jauh. Tapi harus melewati dulu itu, ngaca dulu, ngaca diri, ngaji diri. Yang langsung loncat nanti keblinger. Ada juga kan banyak yang keblinger tuh, katanya mabok hijib lah atau apapun itu tuh loncat sebetulnya ambisinya terlalu jauh. Padahal gak boleh ada ambisi juga. Udahlah, kita berharap rahmat Allah saja. Apapun yang Allah berikan itu pasti untuk kebaikan kita. Ketika kita sudah berada di jalan Allah, Apapun juga pasti ada hikmahnya ya. pasti insya Allah. Itu pengalaman saja, pengalaman. Ini mah ngobrol sambil ngopi aja, bukan ceramah, bukan apa, karena itu mah hanya pengalaman saja gitu loh. Kalau misalkan itu benar ya itu datangnya dari Allah. Kalau itu sebuah kesalahannya itu datangnya dari saya gitu. Saya manusia yang tidak luput dari kesalahan. Iya. Jangan kan ya saya gitu kan, yang makomnya para wali juga kan itu gak maksum, tidak luput dari dosa. Bisa saja wali melakukan dosa zahir, bisa saja, tapi para wali tahu cara kembali, paham enggak? Iya. Nah itu gak maksum, tidak luput dari dosa, tidak luput dari kesalahan, sama saja kayak manusia biasa. Sultan Aulia Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani semasa hidupnya biasa-biasa seperti kita. Gak ada yang tahu bahwa beliau Sultan Aulia, gak ada yang tahu. Setelah beberapa puluh tahun meninggal baru, baru muncul bahwa wah dia semasa hidupnya biasa-biasa saja. Banyak yang seperti itu. Banyak. Tapi kalau sudah meninggal itu memang ketahuan semuanya. Iya. Ya kalau tahu, ketika hidupnya tahu, wah udah banyak berbondong-bondong orang datang. Minta barokah, minta air doa dan sebagainya.
kalau semasa hidupnya tahu. Karena ucapannya juga wah luar biasa, pasti Allah dengar. Kalau kata orang Sunda masa cidung metus ucap nyata. Ya kita harus hati-hati lah. Semua orang husnudon aja. Itu takutnya wah orang tersebut kekasih Allah. Lalu kita mengecewakannya, pergi menzoliminya. Wah, celakalah kita. Nah ini mau obrolan sambil ngopi lah. Kalau ada sisi baiknya ya diambil, yang buruknya jangan. Lalu misalkan kalau ini suatu hal yang benar ya kebenaran semuanya datang dari Allah, kesalahan dari saya gitu. Emang ngobrol pengalaman lah, bukan ini itu gitu aja, berbagi pengalaman, berbagi cerita, bukan sesuatu jangan dianggap serius dan jangan dijadikan patokan juga. Yang jadikan patokan cuma satu saja lah, kita diciptakan untuk beribadah, itu aja lah poinnya, satu saja. Kita diciptakan sama Allah untuk beribadah sama Allah, itu saja, pegang itu. Kalau yang lain-lainnya anggap saja lah hanya dongeng ya. Hanya dongeng, hanya cerita-cerita lah. Itu poin aja dulu, kita diciptakan untuk beribadah sama Allah, udah itu, pegang aja dulu itu, agar kita selalu ingat apapun yang kita lakukan, kita diciptakan untuk beribadah. Berarti apapun yang kita lakukan ibadah. Nah, tumbuhkan atas dasar ibadah kepada Allah. Menikah atas dasar ibadah. Bekerja atas dasar ibadah. Untuk menafkahi ya bapak syariat, menafkahi anak istri, membantu sesama umat Nabi Muhammad ya. Semuanya jalani kehidupan ini atas dasar ibadah. Itu aja lah. Yang lain-lain mah anggap aja dongeng. Dongeng cuma cerita-cerita, itu mah cuma hayal-hayalan. Tapi bermakna buat saya. Nggak boleh terlalu diambil itu. Nanti kalau misalkan salah ya tidak dari saya. Boleh terlalu di ini. Tetap harus ada guru kalau misalkan ingin melakukan sesuatu. Tidak boleh sendiri, apalagi cuma dengar-dengar di YouTube lalu ngikutin nanti keblinger. Berguru tanpa guru. Nah harus ada gurunya. Siapapun, mau zohir ataupun ya paham lah, pasti paham, karena akan mau dakwah sama jin-jin aja kan udah ketemu kan, emang nggak takut kan sama hadam-hadam yang menyeramkan juga. Kan juga. akan mah ilmu hitam itu. Backgroundnya Hitam semua. Bentukannya seperti itu. tapi kalau hal-hal yang baik tuh gak menyeramkan. Enggak. Itu udah waktunya sholat. Ya. Ini madunya gimana nih saya? Nanti semain aja kameramen sama admin ya. Ini sahabat-sahabat mohon maaf nih ditinggal dulu, saya mau sholat dulu. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali. Mungkin bisa juga Kang nanti ya mau ajak Kang juga ke titik pertapaannya. Iya. Ini katanya harus ada pusaka apa bambu kuning. Ya siap. Nah, jadi cuma titiknya tuh, takutnya saya salah titik. Memang hutannya udah benar kan? Ya betul. Nah cuma titiknya
Nanti mungkin saya akan ke sana ajak Akang. Ya, siap, saya siap. Akang pulang kampung. Pulang kampung saya. Mas Tong ya, salamnya sama Mas Tong. Iya. Nanti saya sampaikan. Jangan terlalu di ini sahabat-sahabat, ini mah hanya obrolan sambil ngopi aja, dongeng. Jadi jangan terlalu ambil pusing, baper. Ini mah dongeng ya. Ya poinnya lah itu ya. Kita diciptakan untuk beribadah sama Allah. Itu saja poinnya. Yang lain-lainnya dongeng lah, anggap dongeng aja. Takutnya ini ya. Ini buat sahabat-sahabat nih yang ingin pesen madu ruqyah juga bisa langsung WA ke admin saja. Ke admin urusan yang kayak gitu mah. Pada WA adminnya? Ada di deskripsi kalau di YouTube saya. Oh, kalau begitu saya nggak harus kesini mulu ya kalau mau beli madu. Iya, bisa dipaket, kan jauh. Iya, jauh. Sama Sentong. Iya. Di seberang atau itu. Di seberang. Jadi sama admin dipaketin bisa. Oh, iya. Nah, tinggal WA saja nanti. Siap. Alhamdulillah, sahabat-sahabat. Wah, banyak hikmahnya. Jadi selama ini saya juga ninggalin YouTube. Udah ada berapa minggu, berapa bulan ninggalin tuh ya, bertafakur, bertirakat, minta petunjuk sama Allah. Karena saya tidak bergantung sama makhluk kan. Jadi saya harus minta petunjuk langsung sama Allah. Mau selama apapun sampai Allah ridho memberikan, berharap ridho Allah saja. Gak boleh terburu-buru dan tidak boleh ambisi juga. Sabar ya. Sabar, ikhlas, menerima segala sesuatu. Kalau ada yang zalim jangan dibalas. Kalau saya udah langsung boleh. Gak boleh dilawan juga, boleh dibalas ya. Tapi kalau sekarang sih saya paham. Ingat poinnya ke situ. Iya. Ya, kita mencintai Kanjeng Nabi Muhammad, cintai juga umatnya. Ya. Iya. Ini ngobrol mau kapan berangkat ke tempat persemedian? Ya, habis saya sholat. Oh, siap. Lalu langsung saja. Ya. Kalau ini kan saya mau berangkatnya sebetulnya di kemarin. Perjalanan juga jauh. Mau ada Akang. Mau setengah hari perjalanan juga. Ya gak apa-apa lah. Iya. Sambil jalan-jalan saja. Siap. Ya nikmatin saja. Pokoknya tidak usah diambil pusing, jangan dijadikan beban. Apapun nikmatin. Iya. Karena segala sesuatu yang diberikan Allah pasti itu yang terbaik untuk kita. Ya. Husnudon ya. Gak boleh seudon sama Allah. Husnudon apapun pasti ada hikmah di balik apapun. Kameramen itu antar Akang ini dulu ke adminnya. Bilang itu kameranya ditutup aja dulu, nanti kita lanjutkan kalau misalkan kita menuju pertama. Ya sahabat-sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.